Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang insya Allah bermanfaat dan penuh makna, yang bertemakan mengobati penyakit hati, membentuk akhlak mulia berdasarkan kitab karya Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman, pernahkah hati kalian terasa berat, marah tanpa alasan, iri melihat kesuksesan orang lain, atau kalian sulit ikhlas dalam berbuat kebaikan? Itu adalah tanda-tanda dari penyakit hati. Tidak seperti sakit fisik yang bisa dilihat, penyakit hati adalah racun yang diam-diam merusak kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita. Di mana hati adalah pusat kebaikan dan keburukan. Lalu, bagaimana cara mengenali penyakit hati dan menyembuhkannya? Mari kita pelajari dari kitab Mengobati Penyakit Hati karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia karya Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati adalah cerminan iman. Jika ia kotor, seluruh hidup kita akan gelap. Tapi jika ia bersih, maka cahaya kebahagiaan akan menyinari setiap langkah kita. Selain pada itu, diperkuat pada surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berisi tentang penyucian jiwa yang mengatakan bahwa sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menyadari bahwa penting dalam kitab Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia menegaskan bahwa kesuksesan sejati terletak pada penyucian jiwa, sementara kegagalan disebabkan oleh pengabaian dan pencemaran hati. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu penyakit hati. Di mana penyakit hati adalah gangguan spiritual yang merusak kebersihan jiwa, menghalangi manusia dari kebenaran dan dapat menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh dari penyakit hati seperti kebencian, sombong, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Serta tanda-tanda penyakit hati dapat dilihat dengan seseorang yang mudah marah, tidak tulus, serta sulit berbuat kebaikan. Setiap manusia dilahirkan dengan dua musuh abadi, yaitu ada hawa nafsu yang membara dalam dirinya dan juga ada setan yang berbisik dari luar. Keduanya ini bagai angin yang menggerakkan kapal jiwa, di mana bisa membawanya ke pantai keselamatan atau malah justru dapat menghancurkannya di karang kehancuran. Seperti kita ketahui, hawa nafsu atau syahwat adalah energi liar yang Allah ciptakan sebagai ujian. Ia seperti api, jika dikendalikan, ia dapat menghangatkan dan memotivasi. Namun, jika dibiarkan tak terkendali, ia juga dapat membakar segala kebaikan yang ada. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa musuh terberat kita adalah nafsu kita yang ada di antara kedua lambung. Namun, syahwat tak sendirian. Setan yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia akan memperkuat bisikannya ketika nafsu kita lemah. Ia terus menghiasi maksiat seperti sangat indah, menganggap dosa sebagai hal sepele, dan menjadikan kita lupa bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan tentu ada konsekuensinya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 169 yang artinya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruhmu berbuat kejahatan dan kekejian, dan menyuruh mengatakan terhadap Allah apa yang tidak ketahui. Sungguh, setan itu ia tak pernah lelah menggoda manusia baik itu siang maupun malam. Tapi jangan khawatir teman-teman, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian melawan dua musuh ini. Dengan mujahadah atau melawan nafsu dengan puasa, sedekah, dan sabar, serta riadah atau latihan spiritual seperti berdoa dan berzikir, kemudian dengan muhasabah, mengevaluasi diri setiap hari, serta bersosialisasi, bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kita bisa menang. Ingatlah firman-Nya pada surat Yusuf ayat 53 yang mengatakan bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali yang dirahmati Tuhanku. Jadi kuncinya ada di hati. Jaga ia dengan iman, isi dengan zikir, dan lawanlah godaan itu dengan ilmu.
Setelah kita mengetahui di antara ujian terberat manusia yaitu godaan syahwat, di mana ketika nafsu berbisik dan jalan kemaksiatan terlihat indah. Tapi Allah punya teladan yang agung, yaitu Nabi Yusuf alaihi wasallam, seorang pemuda tampan, beriman, tapi beliau diuji dengan godaan wanita yang nyaris meruntuhkan imannya. Lalu, bagaimana beliau bertahan? Mari kita saksikan kisahnya. Pada suatu masa di kerajaan Mesir, Nabi Yusuf yang tampan dan bijaksana tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha, istri majikannya, terpesona oleh pesona Nabi Yusuf. Dia sering memuji rambut dan wajahnya yang indah. Zulaikha berkata, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Zulaikha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Ya, godaan kedua dan pertemuan kembali Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Zulaikha berusaha menggoda iman Nabi Yusuf dengan berhias secantik mungkin. Suatu hari mereka berdua masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Yusuf hampir terpedaya oleh ajakan Zulaikha. Namun tiba-tiba bayangan ayahnya, Nabi Yakub, muncul dan mengingatkan Yusuf untuk menjauhi dosa. Pertemuan terakhir, karena Yusuf ditangkap warga. Setelah sekian lama di penjara, Nabi Yusuf dibebaskan dan menjadi pejabat negara. Dia bahkan menggantikan raja sebelumnya yang telah meninggal. Dan pada suatu hari, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha. Zulaikha berkata, "Maha suci Allah SWT yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf bertanya, "Siapa itu?" Kemudian orang membawa Zulaikha ke hadapannya. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan iman, dan kebijaksanaan dalam menghadapi godaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Gimana? Menarik bukan kisah dari Nabi Yusuf? Tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Godaan terbesar sering datang dalam kemasan yang paling indah, tapi di balik setiap ujian, Allah telah menyiapkan jalan keluar jika kita mau memilihnya. Seperti Nabi Yusuf yang memilih penjara demi menjaga kesucian hatinya, kita pun diajarkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa hati yang sakit hanya bisa sembuh dengan obat yang pahit, seperti mujahadah, sabar, dan bertawakal. Kita bukan Nabi Yusuf, tapi kita punya Allah yang sama. Kita bukan Zulaikha yang menguji kita setiap hari, tapi dunia dengan segala gemerlapnya. Pertanyaannya sekarang, akankah kita lari kepadanya seperti Yusuf atau terjebak dalam jubah godaan yang menggiurkan? Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati adalah cermin. Jika kau terus membersihkannya dengan zikir dan taubat, dia akan memantulkan cahaya ilahi. Pilihan ada di tangan kita sekarang. Mulailah hari ini dengan muhasabah, periksa hati sebelum tidur, mujahadah, tolak suatu godaan kecil mulai hari ini, dan muraqabah, rasakanlah Allah selalu mengawasi kita. Hati yang bersih adalah istana Allah, jangan biarkan setan dan nafsu menjadi tamu yang tak diundang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menampaki jalan untuk menuju akhlak yang luhur. Amin ya robbal alamin. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya.